الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Jamaah Masjid Dzikrullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan satu rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga yang paling besar nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Meskipun dengan kelemahan kita, dengan kondisi kita hari ini, baik secara fisik, ekonomi, banyak masalah dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena masih memiliki iman dan Islam. Karena iman dan Islam inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi manusia terbaik, menjadi orang-orang yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan terus senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu ini, Allah menjadikan kita semakin baik, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 170. Ayat 170. Insyaallah kita akan kaji 170 dan 171 ya. Pada kajian yang sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu, ayat yang kita kaji adalah surat Al-Baqarah ayat 169 ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar memakan makanan di muka bumi ini dengan mencari makanan yang halalan thayyibah. Jadi perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menekankan atau menunjukkan kepada kita agar mencari makan makanan yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi sangat jelas disebutkan di dalam
ayat yang telah lalu, karena kebanyakan manusia itu mereka lebih banyak mengikuti langkah-langkah setan, sehingga Allah tegaskan di dalam ayat ini, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini makanan-makanan yang baik untuk dimakan oleh manusia, halal, ya, halal dan thayyib. Jelas kalau kita memakan makanan yang halal, maka makanan yang halal itu termasuk makanan yang thayyib, yang baik, ya, yang bergizi. Seperti beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ada sapi, ada kambing. Ini makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan thayyib. Kenapa Allah larang agar manusia itu tidak mengikuti langkah setan? Karena setan itu menyukai makanan-makanan yang sangat berpengaruh buruk kepada manusia, ya, yang tidak baik. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Orang diperintahkan untuk memakan makanan yang halal yang baik, tapi setan malah memilih makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang tidak bagus untuk tubuh kita. Bahkan itulah yang disukai oleh setan, dan manusia banyak yang mengikuti setan. Ada air putih diminum, ya, untuk kesehatan, untuk menambah energi, malah milih spiritus, ya. Minuman-minuman yang baik banyak, malah dia lebih memilih minuman-minuman yang membahayakan dirinya. Tapi itu yang disukai. Oleh karena itu, jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu menyukai hal-hal yang seperti itu. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah mengharamkan daging babi, ya, lahmal khinzir, daging babi. Tapi justru banyak manusia yang menyukainya, bahkan ada yang menjualnya. Nah, ini sedikit dari tafsir ayat yang sudah kita kaji. Nah, kita masuk pada ayat berikutnya, ayat 170 dan 171. Di dalam ayat ini lebih khusus lagi, karena kemarin itu ayat-ayat yang kita kaji adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah secara umum kepada seluruh manusia, ya. Jadi seluruh manusia itu kepada orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang kafir, kemudian seluruh manusia. Nah, karena banyak manusia yang tidak suka dan tidak mau mendengarkan atau melaksanakan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya lebih menuju kepada orang-orang beriman, ya. Tapi hari ini masih belum, karena nanti, ya, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kemarin masih secara umum, ya. Jadi ya ayyuhan nas, dengan seruan wahai manusia. Karena manusia banyak yang mengikuti langkah-langkah setan, banyak mereka yang tidak mau memakan makanan yang halal,
Banyak mereka yang cara hidupnya itu tidak menggunakan aturan Allah. Banyak mereka yang menantang syariat Allah. Kehidupannya lebih banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh syaitan. Maka di dalam ayat ini disebutkan, ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat yang kita kaji hari ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Banyak mereka yang mengikuti langkah-langkah setan, sehingga Allah katakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini apa? Apa yang diturunkan? Melalui malaikat Jibril, kemudian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-Qur'an. Petunjuk yang jelas, yang nyata diturunkan oleh Allah kepada manusia. Di dalam ayat ini disebutkan, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Nah, ini Pak, ya. Kita coba menerjemahkan dulu. Kemudian nanti akan kita kaji tafsirnya. Mereka ketika diperintah oleh Allah untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an, mereka katakan, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka kebanyakan tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Kebanyakan mereka menolak. Apa alasan mereka? Disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami lebih senang mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi aba'ana, nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami dulu seperti ini, ya. Nenek moyang kami seperti ini. Jadi mereka tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini dengan alasan apa? Karena mereka lebih cocok, lebih senang mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Karena kalau mengikuti Islam, karena kalau mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak sanggup. Ada saja alasan-alasan yang dibuat oleh mereka. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Nah, ini alasan utama kenapa mereka tidak mengikuti syariat Allah. Kenapa mereka tidak mengikuti Al-Quran? Mereka lebih senang kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka atau tradisi yang sudah dilakukan. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun.
Maka Allah perjelas lagi. Mereka lebih senang mengikuti nenek moyang mereka, lebih senang mengikuti tradisi-tradisi bapak-bapak mereka terdahulu. Meskipun ya, awalau kana aba'uhum, meskipun ya, di sini adalah ya, istifhamul inkariyah. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu itu ya, apakah, kan begitu ya. Itu pertanyaan yang tidak untuk dijawab tetapi untuk diingkari. Ya. Kayak misalnya ada orang minum minuman ini, tapi ini minuman beralkohol ya. Mosok kon arep ngombe koyok ngene iki. Nah, itu perlu dijawab apa enggak? Itu enggak perlu dijawab, itu pertanyaan untuk diingkari. Pertanyaan itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena apa? Sudah sama-sama tahu bahwa ini itu adalah minuman beralkohol yang di dalam Islam termasuk khamr, dan itu diharamkan. Nah, sama seperti ini, Allah menggunakan kalimat yang indah. Padahal untuk apa? Untuk mengingkari sesuatu yang buruk. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah yang kalian ikuti tradisi atau adat atau kebiasaan nenek moyang terdahulu itu, meskipun bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian, orang-orang yang terdahulu yang kamu ikuti jejaknya itu, la yaqiluna syai'a, la yaqiluna syai'a, mereka tidak apa? Tidak menggunakan akalnya. Artinya apa? Meskipun tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh mereka, tapi kalian ikut. Bisa dipahami, Pak? Jadi mereka itu lebih senang mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka, meskipun tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh mereka. La yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Maka ditegaskan oleh Allah, bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Artinya ada orang-orang itu yang mengikuti sesuatu meskipun tidak masuk akal. Gini apa boten? Contohnya yang paling ya tidak masuk akal, orang menyembah batu. Batu niki Pak disembah. Masuk akal apa mboten? Wong sing bangun niki Pak tukang. Ada terdiri, batu ini terdiri dari batu bata, tembok, semen, terus disembah. Ini tidak masuk akal, tapi disembah. Begitu pula ada orang yang menyembah pohon, menyembah pohon, menyembah binatang. Meskipun tidak masuk akal, tapi ada yang mengikuti. Apalagi yang diikuti itu bisa menggandakan uang. Wah, laris manis Pak. Uang 100.000 jadi 1 juta. Wah, ini menarik. Ada orang yang sakit kemudian tidak berangkat atau tidak mendiagnosa, tidak berobat kepada dokter, tapi justru kepada paranormal, kepada dukun. Karena apa? Beralasan ini kebiasaan mbah-mbah yang dulu, kebiasaan nenek moyang kita dulu.
Mesti nek panas ya. Wis iki kudu golek ustad iki. Golek ustad ya. Nah, kalau di ruqyah itu masih boleh Pak, karena itu sunnah. Tapi yang nggak boleh adalah sihir, ya, tamimah itu nggak boleh. Ya. Kalau ruqyah itu adalah salah satu ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, pengobatan berdasarkan sunnah, mengobati orang dengan membacakan Al-Fatihah itu sunnah, dan itu sudah kita kaji dulu ketika kita mengkaji tafsir Al-Fatihah, suratul Fatihah. Tapi masalahnya ketika datang itu mereka diberikan jimat, mereka diberikan ya, amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, bahkan tidak ada ajarannya di dalam Islam. Bahkan sampai dengan menyembelih ayam hitam, darahnya diminum, ayamnya yang sudah disembelih dibuang ke laut. Nah, ini menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi, dan ini tidak ada di dalam Islam, dan ini bertentangan dengan syariat. Jadi ketika adat itu tidak bersendi syariat, ya, kalau di dalam pegangan orang-orang saudara-saudara di Sumatera itu adat bersendi syariat. Adat itu harus berdasarkan syariat, dan itu boleh di syariat ya. Itu berdasarkan kitabullah. Maka adat istiadat ya, adat-adat yang dilakukan oleh orang-orang yang di kampung di sekitar kita boleh-boleh saja dilakukan. Akan tetapi adat-adat yang dilakukan itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah nyembah batu, nyembah pohon, nyembah apa namanya yang di atas rumah itu, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, ya ini sudah bertentangan dengan syariat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada mereka, apakah meskipun nenek moyang kalian itu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, kalian ikuti? Walayah tadun, bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuknya, ngawur gitu ya. Nah, ini. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa. Nah, kita terjemahkan dulu. Maka permisalan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, mereka yang tidak mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, mereka yang tidak mau mengambil Al-Qur'an sebagai ya, pedoman hidupnya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka permisalan orang-orang kafir ini kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, yaitu seperti apa? Yan'iku di sini adalah seperti memanggil binatang, ya, memanggil binatang. Bima la yasma'u illa nida'u wa illa du'a wa nida'a. Jadi mereka itu mendengar, tapi hanya apa? Tahu kalau dia itu memanggil. Nida itu memanggil dari dekat, duaan itu memanggil dari dekat, ya. Nah, nidaan memanggil dari jauh. Maka orang-orang kafir itu mereka seperti yanaiku, yaitu seperti binatang, seperti seekor kambing begitu. Ketika kita panggil, ya, atau cara kita memanggil ayam kan ada caranya, Pak. Kebiasaan memanggil ayam itu apa? Ya, nah, gur, ya. Paham enggak ayam itu dengan panggilan kita? Dengar kan? Ya.
ayam, ini ada kopi. Nanti singkongnya baru tak godok. Nanti kita makan berdua ya. Paham enggak ayamnya? Enggak paham. Ya. Sama orang kafir itu diumpamakan oleh Allah seperti itu. Orang kafir itu dengar, tahu, tapi dia tidak paham, ya, tidak paham. Nah, begitulah perumpamaan orang-orang kafir itu. Mereka itu dengar seruan-seruan itu, tapi dia tidak memahami. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, orang-orang kafir itu ketika diumpamakan seperti binatang, ya, seperti seekor binatang yang dipanggil dia itu dengar, tapi tidak tahu makna, ya, nida, makna panggilan itu, tidak tahu apa makna duaan, ya. Dakwah itu apa, yang benar itu apa, dia tidak paham. Maka apa? Mereka itu memiliki karakter, memiliki kondisi orang kafir itu digambarkan oleh Allah summum, ya, sumun. Apa Pak sumun itu? Tuli. Mereka punya telinga, tapi kata Allah sumun, telinga mereka tuh tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Bahkan kalau, ya, mendengarkan ayat Al-Quran sudah kepanasan, ya. Apalagi diajak taklim, yuk taklim, pura-pura nggak denger, ya, pura-pura nggak denger. Summun umyun, ya, bukmun ini apa? Bisu. Kemudian umyun. Dan juga mereka ini, orang-orang kafir itu, mereka buta terhadap kebenaran, ya, tidak bisa melihat. Bukan berarti mereka tidak punya mata, punya, akan tetapi matanya itu tidak bisa melihat kebenaran. Nah, makanya nanti dijelaskan di dalam tafsir ini, fahum la yaqilun, mereka itu la yaqilun, tidak bisa berpikir, ya. Layak kilun itu ya kalau bahasa kita nggak punya otak, ya, layak kilun. Jadi sudah tuli, bisu, buta, tidak ada otak, ya. Itu orang kafir. Kok bisa seperti itu? Ya itulah, Allah menggambarkan orang-orang kafir seperti itu. Maka ayat sebelumnya menjelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Nah, kenapa orang kafir seperti ini? Karena mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Bagaimana tidak? Allah menjelaskan, kulu, ya, makanlah mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Carilah yang halal dan yang baik. Tapi mereka lebih memilih jalannya setan, ya, mencari makanan-makanan yang haram, mencari sesuatu dengan cara-cara yang haram. Nah, mereka lebih memilih itu, sehingga apa? Mereka itu seperti, ya, punya telinga tapi tidak bisa digunakan untuk mendengar kebenaran. Dinasihati, Mas, hati-hati Mas, ya, jangan sering-sering, ya, misalnya berkaitan dengan masalah, ya, riba diingatkan, dengan masalah-masalah, ya, yang terkait dengan bisnis-bisnis yang haram, ya, narkoba misalnya. Wah, sekarang ini kalau cari
pekerjaan yang halal sulit Ustaz, ya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Jadi yang haram lebih dipilih. Kenapa? Karena nggak pakai modal, hasilnya jutaan, bahkan miliaran. Ya. Menjadi apa? Menjadi pengedar sabu-sabu. Padahal sudah diingatkan, Mas, jangan ya jauhi komunitas-komunitas orang-orang yang main narkoba, ya hati-hati ya. Awalnya tidak jualan, jadi pemakai, ya nyoba-nyoba, akhirnya keterusan karena dia pengen make, nggak punya uang, akhirnya disuruh jualan terus sampai akhirnya, ya begitulah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu akan merugikan dirinya sendiri, pasti merusak dan tidak baik. Ya, wong disuruh mencari sesuatu yang halal, mencari makanan yang halal, hidup yang baik, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Orang yang memberitahu kebenaran ini seakan-akan lewat begitu saja. Jadi telinganya tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, untuk mendengar peringatan, untuk mendengar nasihat. Bahkan matanya pun tidak digunakan untuk melihat kebenaran di depan matanya. Berapa banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia narkoba itu mati, ya, ditembak mati. Karena apa? Karena sakau, mati karena ya. Berapa banyak orang yang terlilit riba itu yang sengsara. Hutangnya tidak semakin lunas, akan tetapi semakin berlipat-lipat, ya, sengsara. Apalagi orang yang mendekati zina, orang yang pernah melakukan zina. Nah, ini ya, bagi yang jomblo-jomblo segera menikah, ya. Cari yang halal, bukan yang haram, ya. Berapa banyak kita melihat akibat buruk dari pacaran, ya, sehingga masuk ke dalam perzinahan. Cari yang halal, ya, ta'aruf, langsung nikah. Nggak berani Ustadz, ya sabar, ya. Nggak berani nekat. Nah, inilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Kita sabar, ya. Maka jangan mengikuti langkah setan. Kalau kita tetap mengikutinya, mata kita ini seperti mata yang buta, tidak bisa melihat kebenaran. Telinga pun seperti tuli. Bahkan mulut kita bisu, tidak bisa menolak ketika diajak untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Apalagi ya, ada tawaran ini ya, dikasih lembaran merah-merah ya. Nah, bukan hanya kita yang orang-orang ini mungkin tidak punya pekerjaan, pejabat-pejabat tinggi pun mereka akan tergiur ketika apa? Ketika sudah berurusan dengan dunia. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita memaksakan diri kita untuk terjerumus kepada kemaksiatan, terjebak pada langkah-langkah setan, maka kita seperti orang yang buta, orang yang tuli dan bisu. Yaqulu ta'ala, ya, kita masuk pada tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa idza qila lihaula'i al-kafaratu minal musyrikin. Ketika Allah berkata kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir musyrik, ittabi'u ma anzalallahu ala rasulih, maka ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada rasulnya. Watruku ma antum alaihi minadh dhalal wal jahl.
Qalu fi jawabi dzalika bal nattabi'u ma alfaina ay ma wajadna alaihi aba'ana ay min ibadatil asnam wal andad. Jadi ini sudah kita jelaskan tadi bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang musyrik yang selalu memiliki jawaban ketika diingatkan supaya tidak menyembah berhala, supaya tidak menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya, masih ingat Pak ayatnya Pak? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah wa minan nas, dan di antara manusia itu mayyattakhidhu min dunillahi andadan. Ya, ini kan masih terkait ini ya ayatnya. Jadi 100 berapa kemarin? 168 ya? Ya. Dan di antara manusia itu mereka mengikuti, mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih cintanya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, bahwa terbukti bahwa kita ini orang yang beriman dan mencintai Allah. Kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang kita ibadahi. Jangan sampai kita mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki seorang pemimpin kita jadikan orang yang satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Kalau tidak ada dia, kita tidak bisa hidup. Karena kebutuhan kita selama ini dipenuhi. Nah, ini sudah menjadikan tandingan selain Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Oleh karena itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika diajak kembali kepada Al-Quran, kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka sudah di zona aman. Zona amannya mereka ini sudah memiliki sesuatu yang membuat aman, membuat nyaman. Meskipun bertentangan dengan syariat, ya, meskipun bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena kalau sudah seperti itu, kita tidak terasa bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi bagian daripada langkah-langkah setan. Dan ini sangat membahayakan diri kita. Oleh karena itu sering saya sampaikan di dalam kajian ini, bahwa orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka itu ada 3. Yang pertama kali yaitu seorang alim, seorang mujahid, dan seorang dermawan. Bagaimana bisa 3 orang yang dimana di masyarakat itu dipandang sebagai orang terhormat, ya, seorang alim, seorang ulama. Ulama ini adalah kedudukan di tengah masyarakat yang paling mulia, yang paling terhormat. Kiai, gus, ustadz, ulama. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan pertama kali ke dalam api neraka karena niatnya yang tidak benar. Inilah kenapa ulama itu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Karena apa yang dia lakukan itu bukan untuk Allah. Berarti dia memiliki tandingan selain Allah. Dia ingin dipuji oleh manusia, dia ingin dipuji oleh umat, dia ingin mendapatkan kedudukan di mata masyarakat dengan menjadi ustadz, ya, dengan menjadi alim, ya, sampai menghalalkan segala cara. Ya. Maka sekarang banyak ulama-ulama, ya,
yang bermunculan. Ada ulama muda, ada ulama tua, ada setengah tua, ya. Nah, ada ustadz-ustadz yang bermunculan. Kita tidak tahu apa niat mereka. Akan tetapi kita hanya mengetahui mereka adalah para ulama yang memang di dalam memberikan ceramahnya, di dalam memberikan kajian-kajiannya bertujuan agar mengajak manusia menjadi baik, mengajak umat ini kembali kepada Islam. Maka yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman asyaddu hubban lillah, dia itu adalah yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah. Sehingga ulama itu ada yang sampai pada tingkatan dia seorang wali. Seorang wali. Kalau dia betul-betul memiliki tujuan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajatnya. Sehingga di dalam hadis qudsi itu disebutkan, man adani waliyan faqad adantuhu lil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka akulah yang akan memeranginya. Wah, ini karena derajat ulama ini menjadi wali, menjadi orang yang betul-betul dia ini kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, maka dia menjadi waliullah, wali Allah. Maka ada para ulama itu yang derajatnya meningkat, sehingga ada ustadz itu sampai ketika beliau memberikan ceramah, kemudian dikejar-kejar, seperti Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dulu, sampai kalau Nabi Musa mukjizat, tongkatnya dipukulkan ke lautan, lautnya terbelah. Nah, ini pun ada, bukan Nabi, tetapi seorang ulama, seorang ustadz yang dia ketika itu dicari-cari, dikejar-kejar, padahal sudah lewat di depan mereka tidak lihat. Nah, ini karena memang ulama itu juga mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulama-ulama yang berjihad di medan-medan perang. Di medan-medan perang. Mungkin kalau kita membaca kitabnya, ada kitabnya yang ditulis oleh seorang ulama mujahid, yang mungkin kita mengenal beliau dengan Syekh Abdullah Azam rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama mujahid yang menulis Ayatul Rahman, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di medan jihad Afghanistan. Bagaimana seorang yang hanya dengan kerikil saja bisa melempar tank itu, tanknya musuh, kemudian terbakar, meledak. Orang kafir tidak percaya. Sampai di dalam buku itu diceritakan orang menangkap seorang mujahidin, seorang muslim, kemudian dia diikat. Bagaimana kamu melepaskan diri ini? Dia ingin bukti, kok bisa mereka tidak punya persenjataan lengkap seperti musuh, tapi mereka biasa-biasa saja, tapi mereka bisa meledakkan tank-tank musuh. Nah, ini ini kalau kita cerita seperti ini dengan orang yang tidak beriman, itu dikira apa? Dikira menghayal, omong kosong. Masalahnya harus dengan iman. Masalahnya harus dengan iman. Begitu juga Nabi Musa, kita tidak akan percaya kalau tidak punya iman. Bagaimana bisa laut itu bisa terbelah? Bisa tidak menurut akal kita? Tidak bisa. Nabi Soleh, yang memunculkan dari batu itu onta, seekor binatang, onta, bisa tidak? Tidak bisa. Kemudian Nabi Musa juga
ketika memukulkan tongkatnya di batu, batu itu memancarkan mata air yang deras. Nah, ini menurut akal tidak bisa. Maka hal yang seperti ini harus didasari dengan apa? Dengan iman. Begitu pula hari ini kita taklim, thalabul ilmi, mempelajari agama adalah untuk menjaga iman kita, agar iman kita ini tetap tumbuh subur, agar iman kita ini kuat. Kalau iman kita ini semakin hari semakin lemah, semakin luntur, maka tidak ada bedanya seperti orang kafir yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mulut tapi bisu. Bagaimana hari ini Islam itu dihinakan oleh orang-orang kafir, ya, yang mereka menghina Rasulullah, bahkan menghina Allah, menghina Islam. Tidak ada pembelaan dari kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ada orang Islam yang justru membela orang yang menghina Allah dan Rasulnya, menghina agamanya. Nah itulah orang kafir. Makanya kita diajarkan doa dengan doa yang menjadikan iman kita kuat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Doa ini harus kita terus minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Warzuqna tibaa, dan berikanlah kemudahan kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, ini orang beriman. Ya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepadaku bahwa kebatilan itu batil. Bisa melihat itu batil. Dan juga bisa menyadari bahwa itu batil, kita jauhi. Warzuqna ijtinaba, dan mampukanlah aku untuk menjauhi kebatilan-kebatilan itu. Bukan seperti orang kafir yang benar itu disalahkan. Syariat jilbab dikritisi. Ya. Jilbab ini enggak ada, adanya di Arab saja. Ya. Syariat jilbab dikritisi sehingga banyak kaum muslimah hari ini melepas jilbabnya. Ya. Kemudian ibadah syariat pernikahan juga hari ini dikritisi. Menikah tapi tidak mau punya anak. Ya. Ada kan tren seperti itu? Ya. Menikah tapi tidak mau punya anak. Ini syariat-syariat yang ingin diselewengkan. Orang-orang kafir itu tahu. Mereka tahu bahwa itu baik, bahwa itu bagus. Apalagi sekarang trennya nikah beda agama. Wong agama lain saja mengatakan kalau kamu nikah beda agama berarti kamu menduakan Tuhan. Itu orang kafir. Kalau kamu menikah beda agama berarti kamu menduakan Tuhan. Ya. Itu orang kafir. Lah orang Islam mereka justru banyak yang mengikuti tren ini, menikah beda agama. Inilah keimanan. Kalau dia tidak punya iman, maka summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya. Sudah tuli, bisu, buta, tidak ada otak. Oh, ini bukan perkataan saya, tapi ini perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Awalau kana aba'uhum. Ya, kita kembali lagi pada ayat ini. Nah, apa yang dimaksudnya? Ay alladzina yaqtaduna bihim wa yaqtafuna atharahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun ay laisa lahum fahum wala hidayatan.
laisa lahum fahmun wala hidayatan. Jadi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam ini dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Mereka ini sudah mengetahui, memahami Islam ini adalah agama yang paling diridhoi di sisi Allah. Agama Islam ini solusi dalam kehidupan. Bahkan di dalam hadis disebutkan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dzirwatu thanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan ini, dalam urusan hidup ini ada pada Islam. Artinya apa? Islam menjadi solusi dalam kehidupan manusia. Dan Islam ini akan menjadikan manusia itu hidup bahagia, tenang. Solusi semuanya ada dalam Islam, kecuali mereka yang tidak mau menjadikan Islam sebagai solusi dalam hidupnya. Wa amudu as-shalah, dan tiang penegaknya adalah sholat. Orang Islam tidak akan sempurna apabila dia tidak melaksanakan sholat. Wa dzirwatu tsanamihi al-jihadu fisabilillah, dan puncak dari segala urusan adalah jihad fisabilillah. Maka digambarkan seperti rumah, Pak. Rumah itu ada pondasi, ada tiang, dan ada atap, sudah sempurna. Lah rumah itu ya harus ada pondasinya, dan pondasinya itu, pondasi kehidupan ini ada pada Islam. Maka Islam kita harus kuat. Dan Islam ini juga tidak akan sempurna apabila tidak memiliki tiangnya. Rumah itu akan roboh, mudah roboh jika rumah itu tidak ada tiang, cuma ada atap tok, tidak ada tiang, nggak bisa disebut rumah. Begitulah Islam. Dan Islam juga punya atapnya untuk melindungi Islam ini. Maka segala urusannya, puncaknya ada pada jihad fisabilillah. Ketika umat Islam tidak memiliki ruhul jihad, tidak memiliki semangat perjuangan untuk membela Islam, maka ibarat rumah itu akan kepanasan. Rumah itu tidak akan nyaman dan aman. Ketika rumah tidak ada atap itu, orang yang ada di dalamnya pun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pasti hujan kehujanan, panas kepanasan. Sama saja ketika di gunung, ketika tidak punya rumah. Nah, Islam juga seperti itu. Ketika Islam kita ini pondasinya lemah, kemudian tiangnya kita ini sholatnya pun asal-asalan, tidak memperhatikan dalam urusan sholat, maka Islam kita ini pun tidak akan bisa kuat. Begitu juga apabila kita tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Ibarat kita punya rumah, Pak, tapi rumah kita ini tidak bisa dihuni, tidak bisa digunakan untuk berlindung. Maka Islam ini dipahami sebagai solusi dalam hidup. Tetapi orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau melaksanakan Islam, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, mereka adalah orang-orang yang wala fahmun wala hidayatun, tidak mendapatkan petunjuk, meskipun dia itu tahu Al-Quran, meskipun tahu Islam, tapi karena buta, tuli, dan bisu tadi, dia tidak bisa memahami dengan baik. Oleh karena itu kita betul-betul harus hati-hati. Ketika kita sudah tidak sensitif terhadap Al-Quran, ketika kita sudah tidak sensitif terhadap Islam, dengan agama kita sudah tidak peduli, hati-hati, Pak. Jangan-jangan mata kita ini sudah buta. Kita punya mata, tapi mata kita ini tidak berguna. Dalam Islam seperti itu. Mata kita ini cuma kalau bahasa kita pajangan.
hanya aksesoris saja. Tapi mata kita tidak pernah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak pernah kita gunakan untuk tadabbur, tidak pernah kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Sementara kita ini diperintahkan untuk apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Taklim saja kita sudah berat. Wah, hati-hati. Ya. Telinga kita jangan-jangan sudah tuli. Ya. Jangan-jangan telinga kita sudah tuli. Ya. Kita sudah tidak taklim saja sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ustadz, apalagi yang disampaikan oleh teman kita, apalagi yang disampaikan oleh istri kita. Bisa-bisa telinga kita ini sudah buntu, tidak mau dikasih nasihat, sudah sakarepe dhewe. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Kemudian waruya Ibnu Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas annaha nazalat fi ta'ifa minal yahud da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq kemudian sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, Ibnu Abbas ini adalah sahabat ahli tafsir. Makanya di dalam tafsir-tafsir itu yang paling banyak meriwayatkan adalah dari Ibnu Abbas. Karena sejak lahir sejak bayi Ibnu Abbas ketika lahir didoakan oleh Rasulullah, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini ta'wil, ya. Artinya apa? Ya tafsir, ya. Menguasai ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini ilmu yang memang harus kita pahami sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Quran. Nah, kita ini kadang-kadang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran tapi tidak paham isinya. Padahal kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu ada keterkaitan. Makanya kita ini sudah mempelajari tafsir dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat berapa ini Pak? 100? Sampai ayat berapa Bu? 170 dan 171. Sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Sudah setahun lebih, ya. Ya, estimasinya kita ini setahun sudah hampir sudah 1 juz, ya. Kalau setahun 1 juz, berarti kalau menghabiskan tafsir 30 juz butuh berapa tahun, Pak? 29 tahun lagi. Sanggup napa mboten? Mugi-mugi sanggup. Inilah perjuangan kita. Dan keindahan-keindahan di dalam Al-Quran ini akan kita pahami. Betul-betul kita menyelami Al-Quran ini. Oleh karena itu butuh kesabaran, ya. Sabar. Kadang kita mengikuti, ya, kadang absen. Ya. Makanya kita harus betul-betul, ya, memiliki tekad yang kuat untuk belajar ilmu tafsir ini. Karena ini kewajiban kita memahami Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW pada suatu ketika mendatangi ta'ifatun minal yahud, ya, sekelompok orang Yahudi, kemudian diajak masuk kepada Islam. Faqalu, ya, orang Yahudi itu sama Pak, ketika pada zaman Rasulullah, kemudian dulu pada zaman Nabi Musa, itu karakternya masih sama. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya. Ketika Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, mereka mengatakan, "Enggak. Kami ini tetap mengikuti sebagaimana
apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Kami tidak mau ikut Islam. Apa itu Islam itu? Ajaran apa itu Islam itu? Ya, nggak menguntungkan. Aku mlebu Islam, gak duwe anak. Nah, kan gitu ya. Ada itu tafsirnya di dalam satu ayat. Jadi mereka mencela Islam. Ketika masuk Islam rugi, perdagangannya ndak untung ya. Ya sama. Orang yang kalau misalnya baru ikut taklim ke dzikrullah sekali rugi, dagangan sepi. Ya. Gak dapat untung ya usahanya. Malah mari taklim tambah banyak musibah. Nah ini seperti orang Yahudi menyalah-nyalakan begitu. Ini. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, wah ini Islam ini bagus, ini Islam ini, ya ini Islam ini ya menguntungkan ya. Taklim, ono amplopane. Begitu habis taklim, kopi, teh keluar semua, gado-gado, sate. Wah menyenangkan ini ya, seneng ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan dia itu ini yang benar. Tapi kalau merugikan, wah ini salah ini. Aku iki mau ketiban campur ya. Jadi menyalahkan. Orang Yahudi begitu. Sudah, saya tidak mau masuk Islam. Apa itu Islam itu? Ya. Ajaran apa Islam itu? Hanya ajaran khayalannya Muhammad. Mereka begitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Yahudi tetap bersikeras. Saya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita, nenek moyang kami. Fa'anzalallahu hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini. Tsumma dzaraba lahum ta'ala mathalan. Kemudian Allah memberikan perumpamaan kepada mereka. Kama qala ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, dia adalah memiliki permisalan yang sangat buruk. Jadi orang-orang Yahudi itu ya, di antaranya mereka tidak beriman kepada akhirat. Dulu pernah kita kaji ya, mereka pun membedakan antara malaikat Jibril dan malaikat, masih ingat Pak? Lupa ya. Malaikat Mikail. Orang-orang Yahudi lebih senang mana? Malaikat Jibril apa Mikail? Lebih senang malaikat Mikail. Ya. Jadi kebenciannya terhadap Jibril itu luar biasa orang-orang Yahudi. Ya. Itu dianggap malaikat yang kurang ajar. Ya. Yang menurunkan ya perintah-perintah. Ya. Jadi mereka lebih senang dengan malaikat Mikail karena mereka tugasnya adalah membagi rezeki. Lebih senang, lebih mencintai malaikat Mikail dan melaknat malaikat Jibril. Itu orang Yahudi. Begitulah mereka orang-orang Yahudi diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu perumpamaannya sangat jelek sekali. Faqala wa mathalul ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang kafir ai fi mahum minal ghayyi wad dhalal wal jahl kadawabis sarihah allati la tafqahu ma yuqalu laha. Di dalam tafsir ini disebutkan bahwa perumpamaan orang kafir adalah mereka yang sesat, mereka yang jahil, mereka yang bodoh. Kadawabis sarihah allati la tafqahu ma yuqalu laha, yaitu seperti binatang melata. Binatang yang dia itu dipanggil tapi dia tidak tahu. Ya, hanya dengar saja panggilan itu, tapi dia tidak paham seruan-seruan itu. Bal idza naika biha ra'iyaha aida'aha ila ma yurshiduha la tafqahu ma yuqalu wa la tafhamu. Kalau dia dipanggil ya, misalnya ini kita lebih mudah memahami kambing. Kambing itu dipanggil ya.
bagaimana cara memanggil kambing? Be gitu ya. Atau ada yang lain mungkin ya, yang ahli perkambingan, ya. Ya. Jadi ketika dipanggil, datang dia, penggembala kambing itu, cara manggil, tapi dia tidak paham apa seruan dari tuannya itu apa. Dia tidak paham. Pokoknya dia datang gitu aja. Dia hanya mendengarkan seruan itu, tapi dia tidak memahami. Bal innama tasma'u sautuhu faqat. Ya, akan tetapi binatang itu hanya mendengarkan suaranya saja. Begitulah orang kafir, Pak. Hari ini pun orang yang tidak mau ya membersamai Islam, tidak mau memahami Islam dengan baik, mereka itu seperti orang kafir, hanya mendengar suaranya saja, memahami saja, tapi dia tidak mau apa? Tidak mau mengamalkan Islam, tidak mau betul-betul menjadikan Islam itu sebagai aturan dalam hidupnya. Banyak orang-orang orientalis ya, orang-orang yang belajar Islam itu bukan untuk meninggikan Islam, bukan untuk memurnikan ajaran Islam, tapi justru untuk meraih kedudukan, meraih dunia. Bahkan naudzubillah belajar Islam hanya untuk memerangi Islam. Nah ini, begitulah orang-orang kafir. Mereka tidak mau memahami Islam, padahal mereka tahu Islam itu seperti apa. Hakadza ruwiya an Ibni Abbas wa Abul Aliyah wa Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah. Ya, beginilah para ulama memberikan meriwayatkan ya dari penjelasan tentang perumpamaan orang-orang kafir tersebut. Waqila, dan juga dikatakan innama hadza mathalu daraba lahum fi du'aihimul asnam allati la tasma'u wa la tubsiru wa la taqilu syai'a. Begitulah digambarkan mereka itu ketika menyembah patung, patung itu tidak mendengar, ya. Wala tubsiru, dan juga tidak melihat. Wala taqilu syai'an, dan juga tidak ada otak. Nah, bagaimana dia menyembah patung, menyembah berhala? Wong dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak berpikir, tapi disembah oleh orang kafir. Ikhtarahu Ibnu Jarir wal awal li'annal asnam la tasma'u syai'an wa la taqiluhu wa la tubsir. Begitulah wala hayatan fiha, dijelaskan tidak ada kehidupan. Ya. Jadi inilah ketika orang-orang kafir itu menyembah berhala, menyembah selain Allah, maka mereka justru tidak memiliki kemuliaan. Bagaimana bisa mereka menyembah patung yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak ada kehidupan di dalamnya? Oleh karena itu perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud itu adalah satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah-tengah penguasa yang zalim, ya. Di tengah-tengah penguasa yang zalim, yaitu di tengah Raja Namrud yang begitu kejam, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya. Patung-patung yang besar, ya, patung-patung yang disembah oleh masyarakat itu dihancurkan. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu terkenal ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Antara kalian dengan kami ada batas, ya. Ada permusuhan selama kalian menyembah berhala dan tidak beribadah kepada Allah. Ya, begitu tegasnya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Nabi Ibrahim berani, Pak, menghancurkan berhala.
Ketika berhala-berhala sudah hancur, Raja Namrud datang kemudian tanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Ya. Nah, kumpullah seluruh masyarakat dan ada yang membocorkan, ada yang bisik-bisik, jangan-jangan ini Ibrahim ini. Ya. Ibrahim, akhirnya intelijennya nyari dan mulai Ibrahim. Ya. Kemudian ditanya di tengah-tengah masyarakat itu, ya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Tanya itu. Itu ada patung yang paling besar yang belum dihancurkan. Tanya itu. Loh, saya ini tanya kamu. Loh, katanya Tuhan. Ya. Katanya. Coba tanya itu. Pasti dia tahu itu yang menghancurkan anak buahnya, patung-patung yang kecil-kecil itu. Ya, tambah marah. Ya, raja ini tambah marah. Loh, katanya Tuhan. Kalau Tuhan itu dia akan bisa tahu siapa yang menghancurkan. Tuhan itu bisa maha segala-galanya. Tapi mengapa dia tidak bisa menjawab? Semakin marah rajanya ini, ya. Penguasanya ini semakin menjadi kemarahannya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka agar mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa yumituni wa yuhyin. Ya. Nah, Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Allah lah yang memberi makan dan memberi minum. Dan ketika sakit, Allah yang menyembuhkan. Kenapa berhala itu yang disembah? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena mereka tidak bisa jawab, mereka pun marah, kesal, dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitulah, ya, Nabi Ibrahim ini memiliki diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Bahkan para ulama mengatakan ujian yang paling berat itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Setelah berdakwah di tengah-tengah, ya, kedoliman penguasa seperti itu, di tengah perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim, ya, disuruh meninggalkan istrinya dan anaknya yang lama sudah dinanti, Nabi Ismail. Coba kita bayangkan bagaimana seorang ayah kemudian lama tidak punya anak, kemudian punya anak. Kemudian anak dan istrinya disuruh meninggalkan, ya, di padang yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air, disuruh berangkat ke Palestina lagi. Nabi Ibrahim memiliki, ya, pendidikan yang baik terhadap anak istrinya. Mungkin kalau bapak-bapak sekarang, ya, atau istri dan anak yang ditinggalkan suaminya, ya, Ma atau Mi, ya, atau Bu, aku tak berangkat sih. Lu sih berhasil ya apa, Pak? Lu cicilan sepeda motor ya apa kok sampai tinggal plus ngono ae. Mikirnya itu panjang. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus, Nabi Ibrahim langsung berangkat. Ketika Hajar itu memanggil, ya Ibrahim, apa ini? Ya, Nabi Ibrahim tidak menoleh. Ya Ibrahim, sampai 3 kali ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Ya, ini adalah perintah Allah. Istrinya Hajar memiliki pendidikan yang baik, beriman kepada Allah, dan sudah dididik Nabi Ibrahim menjadi wanita yang kuat, istri yang hebat. Hajar tidak protes. Ya sudah, kalau ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah yang melindungiku, Allah yang menolongku. Nah, sehingga Nabi Ibrahim berangkat. Masya Allah, ya, bagaimana karakter istrinya Nabi Ibrahim. Begitu juga anaknya, sudah berdakwah, disuruh kembali lagi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim kembali lagi ketika anaknya Nabi Ismail ini sudah besar.
sudah remaja, sudah ya tumbuh remaja. Apa yang dilakukan? Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, inni ara fil manam, fandur madza tara. Inni ara fil manam, anni adzbahuka, fandur madza tara. Anaknya dipanggil, Mail, sini Mil. Panggil. Tapi nggak langsung disembelih, Pak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim manggil Ismail dulu, diajak musyawarah. Anaknya diajak untuk berdiskusi. Nah, inilah pelajaran yang berharga bagi kita sebagai orang tua. Ya, misalnya kalau mau mengajak atau punya kebijakan orang tua, anaknya diajak ngomong dulu. Ya Apa El? Ini Abi mimpi tadi malam. Mimpi apa Bi? Ya, Ani adzbahuka. Abi mimpi diperintah sama Allah untuk nyembelih kamu. Fandur madza taro. Ya apa Le? Ya apa? Pendapatmu ya apa? Karena ini adalah anak Nabi Ibrahim yang sudah dididik oleh istrinya yang kuat, hebat. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya, kalau mungkin hari ini melihat bapak moro-moro kok arep nyembelih anak, waduh Pak, aku sik cilik Pak. Ya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wis Pak, monggo silakan Bapak lakukan, fa insyaallah Bapak akan mendapatkan diriku menjadi orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Begitulah ya pemuda Ismail, bagaimana ketika diajak untuk menjalankan perintah Allah. Begitu juga Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggalkan berdakwah, sabar, tenang, ya, dan yakin Allah akan mendatangkan rezeki, sehingga hari ini buah-buahan rezeki datang, bahkan air zam-zam yang akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Ini adalah satu mukjizat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada siapa saja yang menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, hari ini kita belajar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul menjadi seorang muslim yang berusaha menjalankan perintah Allah. Wattabi ma anzalallah. Ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bagaimana kita menjalankan syariat Islam? Pengorbanan kita sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Apakah kita sudah sanggup? Ya, kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai keluarga, kemudian kita berkorban untuk Islam, meninggalkan ya, anak istri berjuang untuk menegakkan Islam. Ya, mengajak anak dan istri, mengajak keluarga untuk berkorban demi Islam. Inilah ya, yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada kaum muslimin, untuk selalu istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu berat, yang ringan itu apa Pak? Istirahat ya. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Makanya ya, kita ini belum jam 9 sudah mau istirahat ya. Banyak yang sudah lelah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini ya sangat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menjadi muslim yang istiqomah di dalam menjalankan Islam, dan kita berusaha menghindari dari langkah-langkah setan, mengikuti pengaruh-pengaruh buruk setan, sehingga tidak menjadi orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah mereka adalah orang yang mendengar seruan Islam, tetapi telinga mereka tuli, mata mereka buta, dan mulut mereka bisu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
seorang muslim yang istiqomah dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.